Hai semua, hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang luar biasa dari tanah air kita, Indonesia. Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Bagaimana bisa? Mari kita bahas lebih lanjut. Di saat banyak negara berjuang untuk bangkit dari perlambatan ekonomi global, Indonesia justru tampil sebagai bintang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan angka yang sangat memuaskan, yaitu 5,31%. Ini adalah pencapaian tertinggi sejak tahun 2013, di mana saat itu kita mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,56%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono, angka ini menjadi bukti bahwa ekonomi Indonesia kembali menguat pasca pandemi COVID-19. Contoh negara yang mengalami perlambatan ekonomi, bahkan hampir bangkrut karena krisis pasca pandemi COVID-19 adalah Lebanon. Krisis ekonomi di Lebanon diperparah oleh pandemi yang menyebabkan keruntuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata uang negara tersebut, Pound Lebanon, kehilangan lebih dari 90% nilainya dan inflasi melonjak tajam. Krisis ini menyebabkan penurunan drastis dalam daya beli masyarakat dan banyak bisnis terpaksa tutup. Pengangguran melonjak dan negara tersebut mengalami kekurangan bahan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Krisis politik yang berlangsung lama juga memperburuk situasi, menghambat upaya mendapatkan bantuan internasional dan melaksanakan reformasi ekonomi yang mendesak. Negara lain yang mengalami situasi yang serupa adalah Argentina. Sebelum pandemi, Argentina sudah berjuang dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi yang tinggi, utang publik yang besar, dan penurunan PDB. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi tersebut, menyebabkan ekonomi Argentina semakin terpuruk. Kebijakan lockdown yang ketat menekan aktivitas ekonomi, sementara beban hutang yang tinggi membuat pemerintah sulit untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi. Akibatnya, Argentina harus menghadapi renegosiasi hutang dengan kreditor internasional, dan ekonomi negara tersebut terus berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dengan inflasi yang tak terkendali dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Lalu apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ternyata, sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makan minum menunjukkan lonjakan terbesar. Masing-masing sektor ini mencatatkan pertumbuhan year on year sebesar 19,87% dan 11,97%. Sektor jasa lainnya juga tumbuh signifikan di angka 9,47%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas dan pariwisata yang kembali menggeliat pasca pandemi memberikan dampak positif yang besar. Tidak hanya sektor-sektor tersebut, kinerja ekspor Indonesia juga tetap kuat, tumbuh sebesar 11,68% year on year, didukung oleh permintaan yang tetap tinggi dari mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga juga membaik dengan pertumbuhan 4,54% seiring dengan peningkatan daya beli dan penurunan inflasi. Konsumsi pemerintah tidak ketinggalan, tumbuh positif sebesar 3,99%, terutama dari belanja barang dan pegawai. Investasi non-bangunan menunjukkan kinerja yang baik sejalan dengan ekspor. Meskipun investasi bangunan masih terbatas, pertumbuhan investasi keseluruhan berada di angka 2,11% year on year. Dari sisi lapangan usaha, sektor pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan positif.
Kegiatan ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara. Dari segi spasial, pertumbuhan ekonomi terjaga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan mencatat pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera, dan Bali Nusa Tenggara. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi antara lain adalah Sulawesi Selatan dengan 6,1%, Maluku Utara dengan 5,7%, dan Sulawesi Tengah dengan 5,3%. Adapun DKI Jakarta dan Sulawesi Utara juga mencatat angka yang cukup tinggi. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat meskipun prospek ekonomi global melambat. Ini menunjukkan bahwa di saat dunia sedang melambat, Indonesia justru semakin kuat. Bagaimana pendapat kalian tentang pencapaian ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang apa yang menurut kalian bisa lebih memajukan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.